Bagaimana lain ini ya? Atau kita tunggu ya? Kita tunggu beberapa menit dulu. Atau bagaimana, kita mulai saja atau kita tunggu dulu sebentar? Tunggu 10 menit lagi saja, Pak. Siapa tahu iya. ada yang terlambat nanti masuk, Pak. Siap. Tunggu-tunggu pada sebentar ya. Kita tunggu 5 menit Iya, saja. Iya, iya. Jadi ini saya sengaja kirimkan linknya di lewat WA karena tidak ada kita kerja. Kita khusus malam ini khusus diskusi saja. Tidak ada jambor, tidak ada Figma, tidak ada kerja kelompok. Pokoknya kita diskusi saja untuk malam ini. Itu ya. Saya minta maaf ya kalau tidak lama saya buka kamera karena biasanya kalau lama saya buka kamera biasa laptopku langsung hang. Saya minta maaf Kak ya sebelumnya. Siap. Bisa bertanya ini, Pak. Pak Yusuf. Oke, siap Pak, silakan. Gimana? Jadi kalau belum bisa tidak dikerja yang sebelumnya tidak bisa melangkah. Itu yang modul, Iya, Pak. enggak bisa, Pak. Iya, enggak bisa karena kalau kita harus tidak diselesaikan. Iya, harus diselesaikan. Kalau Baru kita bisa tidak kerja terbuka. itu Lemista, itu nanti tidak terchecklist. Ada itu warna checklist warna hijau di sebelah kanan itu. Iya, Pak. Jadi harus diselesaikan dulu semua itu modul. Iya, harus kita selesaikan bertahap. Baru bisa melangkah. Iya, baru bisa melangkah. Oh iya, Pak. Nanti kita enggak apa-apa, Pak. Misalnya ketika kita terbentur, tidak apa-apa kita nanti kita saling berbagi lah. Misalnya kita terbentur, kita rasa enggak apa-apa kita chat saja, enggak apa-apa. Jadi nanti kita saling berbagi. Oh iya. Bisa. Kita mulai saja Bapak Ibu ya. Iya. Siap. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Bapak Ibu, pertama-tama mari kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga pada malam yang berbahagia ini
kita masih diberikan umur yang panjang, kita bisa bertemu walaupun melalui dunia maya. Baiklah Bapak Ibu, sebelum kita melakukan kegiatan kita pada malam hari ini, terlebih dahulu kita berdoa, mudah-mudahan apa yang akan kita laksanakan dapat berjalan sebagaimana mestinya. Oke, ada yang bisa membantu saya untuk memimpin doa kali ini? Pak Fadil bisa? Bisa. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih. Sama-sama Pak, sama-sama. Oke, saya share screen dulu ya. Bagaimana Kakak, kelihatan slide-nya? Iya, jelas. Oke. Nah, ini adalah kesepakatan kita bersama. Seperti biasa. Belum saya Pak, belum kelihatan Pak. Izin belum Pak. kelihatan ya? Baru Kalau yang Pak. lain bagaimana? Nah, baru Pak. Baru muncul Pak. Oke, siap. Ini adalah kesepakatan kita bersama Bapak Ibu untuk kegiatan kita malam ini. Seperti biasa ya, atau ada yang perlu ditambahkan? Bagaimana? Ada tidak? Cukup Pak, Cukup, seperti malam sebelumnya Pak. Cukup. Ya. Oke, ini tujuan dari sesi kita kali ini adalah yang pertama itu peserta dapat memahami 3 karakteristik utama kurikulum Merdeka serta keterkaitannya dengan prinsip pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, peserta mampu memahami pengembangan kurikulum PJOK. Kemudian yang ketiga, peserta mampu memahami penyusunan program PJOK yang berkualitas dengan background design. Ini agenda kita untuk sesi kali ini. Yang pertama, background design. Yang kedua, pengembangan kurikulum PJOK. Yang ketiga, pemikiran Ki Hajar Dewantara atau KHD dalam kurikulum Merdeka. Background design dalam pengembangan kurikulum PJOK. Menurut Bapak Ibu, dari skala 1 sampai 10, kira-kira seberapa dalam pemahaman Bapak Ibu tentang kurikulum PJOK? Ya, silakan. Ada yang ingin berkomentar atau bisa juga di kolom chat, silakan. Menurut Bapak Ibu skala 1. Menurut Bapak Ibu dari skala 1 sampai 10, kira-kira seberapa dalam pemahaman Bapak Ibu tentang kurikulum PJOK? Silakan. Mau di kolom chat juga boleh. Mau berkomentar langsung juga boleh, silakan. Kurikulum apa ini Pak? Maksudnya PJOK yang berbahasa apakah K13 kah? Kurikulum Merdeka? Kurikulum Merdeka. Oh, iya.
menurut Bapak. Atau masih ada yang memakai kurikulum K13? Masih ada, Bapak Ibu? Halo, dengar suara saya, Kakak? Dengar, Kak. Oke, silakan berkomentar. Menurut Bapak Ibu dari skala 1 sampai 10 kira-kira seberapa dalam pemahaman Bapak Ibu tentang kurikulum PJOK? Silakan. Skala berapa kira-kira? Bisa di kolom chat juga silakan. Misalnya ingin mengetik di kolom chat, silakan. Oke, silakan. Pak Muhammad Arif, silakan. Ya. Kalau saya Pak mungkin ada di skala 5. Jadi pemahaman saya masih kurang dalam tentang kurikulum Merdeka ini. Makanya saya sering ikut dalam kegiatan pelatihan, apalagi yang seperti ini. Terus banyak memperbanyak literasi di internet maupun di media pembelajaran lain. Karena saya merasa itu Pak, karena saya merasa mungkin pemahaman saya belum terlalu dalam tentang kurikulum Merdeka ini. Terima kasih Pak. Oke. Kalau untuk saat ini skala 5 ya. Siap. Tapi nanti mudah-mudahan melalui kegiatan ini mudah-mudahan bisa lah meningkat nanti. Amin. Masih ada yang ingin komentar? Silakan. Silakan Kakak, masih ada yang ingin berkomentar menurut Bapak Ibu dari skala 1 sampai 10 kira-kira seberapa dalam pemahaman Bapak Ibu tentang kurikulum PJOK? Silakan. Bu Mila, silakan Bu Mila, ingin berkomentar atau di kolom chat, silakan. Izin Pak, kalau untuk skala 1 sampai 10 sebenarnya sama seperti Oke, Pak Arif, silakan. Pak. Itu skalanya 5 atau kadang juga 4 Pak, karena bagaimana ya, kurikulum Merdeka untuk PJOK ini Pak masih literasi saya masih kurang Pak, pemahaman saya tentang kurikulum Merdeka itu masih kurang. Perbandingan atau perbedaan dengan kurikulum sebelumnya memang ada perbedaan sedikit Pak, tapi tetap di kurikulum Merdeka ini pemahaman saya masih kurang, makanya dengan mengikuti kegiatan PKG PJOK ini bisa menambah wawasan saya Pak tentang kurikulum Merdeka PJOK itu bagaimana untuk kedepannya Pak. Oke. Kalau di kurikulum K13 kira-kira dari skala berapa kira-kira Bu Mila? Kalau K13 kira-kira berada di skala berapa kira-kira? 8 Pak. Oh 8, oke. 8. Bagaimana? Masih ada yang ingin berkomentar? Saya Pak. Oke, silakan Pak, silakan. Jadi kalau saya, kalau tentang kurikulum terbaru Merdeka ini mungkin masih kita perlu adaptasi, lebih banyak belajar lagi. Apalagi tentang berdiferensiasi, artinya memahami siswa yang berbeda-beda itu kan mesti kita banyak belajar mencari buku referensi. Jadi itu, adapun kalau skala ya, saya itu masih di tengah-tengah lah, 5 sampai 6 kalau untuk penilaian tentang kurikulum Merdeka. Oke, siap Pak, siap. Mantap, oke. Tapi mudah-mudahan melalui kegiatan yang kita lakukan ini, mudah-mudahan bisa nanti naiklah, artinya naik level. Oke Kak, Ya. Itu saja atau masih ada yang ingin menambahkan? Silahkan.
Cukup, Pak. Oke. Kelihatan slide-nya Kakak, dia berpindah tidak? Berpindah? Pindah-pindah. Oke. Apa tujuan dari adanya pembelajaran PJOK di sekolah? Apa kira-kira tujuannya kalau menurut pengamatan Bapak Ibu? Apa kira-kira? Silakan. Atau bisa di kolom chat, bisa silakan. Jawab langsung saja, Pak. Ya, boleh, silakan. Ya, kalau menurut saya tujuan pembelajaran PJOK banyak. Termasuk PC, peningkatan PC, jelas jasmani. Pembentukan karakter, jiwa ya, jelas. Jadi sebenarnya kalau PJOK sangat penting lah, karena dia bisa mengakomodasi baik bentuk karakter, baik bentuk fisik, atau apa ya, ya termasuk fisik, ya itu mungkin itu yang bisa saya. Ini itu saya. Bagaimana Kak? Bapak Ibu yang lain ada ingin berkomentar, silahkan. Di kolom chat juga misalnya ingin menjawab di kolom chat juga bisa. Apa tujuan dari adanya pembelajaran PJOK di sekolah? Silahkan. Di kolom chat, Bapak Ibu silahkan ingin berkomentar juga boleh di kolom chat. Berkomentar langsung juga boleh. Apa kira-kira tujuannya dari adanya pembelajaran PJOK di sekolah? Apa kira-kira perlunya adanya pembelajaran PJOK ini di sekolah? Silakan, ada yang ingin berkomentar? Oke, Pak Rafli, belum saya dengar suaranya ini untuk malam ini. Silakan Pak, ingin berkomentar atau yang lain? Gimana? Izin Pak. Silakan. Mungkin dari pertanyaan di layar itu, apa tujuan dari adanya pembelajaran PJOK? Mungkin singkat saja, seperti yang saya sudah jalani. Mungkin tujuannya itu menurut saya itu yang pertama yaitu mengembangkan kebugaran jasmani peserta didik, kemudian mengajarkan mungkin dari PJOK itu kita bisa menanamkan pada diri anak-anak cara gaya hidup yang sehat. Itu yang seperti apa. Kemudian kita dari PJOK itu mungkin kita bisa juga mengajarkan atau menanamkan nilai-nilai sosial, pentingnya kerjasama. Kan di dalam PJOK itu kan ada juga kerjasamanya, ada individu. Kemudian mungkin yang terakhir itu kesadaran akan keselamatan diri. Kan semata-mata PJOK itu kan hanya olahraga kayak senam. Mungkin juga dari situ kita bisa belajar, mungkin bisa menanamkan pada diri anak-anak, begini caranya, kemudian begini begini caranya, anak-anak bisa tahu kesadaran akan keselamatan dirinya. Saya jangan berbuat begini. Kemudian
yang terakhir itu yang terakhir mungkin keterampilan motoriknya anak-anak, keterampilan motoriknya, karena di PJOK kan ada juga itu diajarkan juga itu keterampilan motoriknya seperti lari, melompat, melempar, menangkap. Jadi dari PJOK itu mungkin anak-anak bisa tahu, oh caranya berlari yang benar seperti ini, caranya melompat yang benar seperti ini, kemudian caranya menangkap seperti ini. Mungkin itu saja Pak dari saya. Oke, saya kira sudah komplit ya. Tapi namun di sini ada tentang kebugaran ini. Artinya kan kalau kebugaran itu artinya kita harus melakukan olahraga itu rutin minimal artinya 3 kali seminggu atau 3 kali sepekan. Sekarang kita tahu bahwa di sekolah itu rata-rata PJOK itu cuma 1 kali 1 minggu. Bagaimana kira-kira ini Bapak Ibu? Kan salah satu umpamanya kita ingin tentang kebugaran. Cara untuk mendapatkan kebugaran itu sekurang-kurangnya kita harus melakukan kegiatan secara rutin minimal 3 kali 1 minggu atau 3 kali sepekan. Bagaimana ini kira-kira? Tentang kebugaran ini, bagaimana ini kira-kira Bapak Ibu? Oke. Baik. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kalau di sekolah ya jadwal mungkin dikasih 2 jam, tapi itu kan cuma merupakan kerangka. Adapun nanti rutinitasnya itu kita kasih edukasi ke siswa bahwa pentingnya melakukan kegiatan olahraga. Kalau cuma di sekolah memang tidak cukup, tapi bukan berarti bahwa itu stop di situ saja. Kan kita bisa mengedukasi bahwa di sekolah itu cuma kerangka, selanjutnya ya siswa itu bisa kembangkan dirinya di luar. Mungkin itu yang bisa saya kasih. Oke, saya kira sudah terjawab ya, saya kira sudah komplit tadi yang disampaikan oleh Pak Rafli, yang disampaikan oleh Pak Fadli, saya kira sudah komplit. Itu tadi artinya tujuan adanya pembelajaran PJOK di sekolah itu memfasilitasi siswa untuk menerapkan hidup aktif, sehat sepanjang hayat, bugar sepanjang hayat, memiliki kesehatan yang bagus. Saya kira itu adalah tujuan daripada adanya pembelajaran PJOK di sekolah. Bagaimana? Atau masih ada yang ingin menambahkan atau ada yang ingin berkomentar? Oke, atau kita bungkus? Bagaimana? Bungkus Pak. Lanjut. Oke. Ini ya. Menurut capaian pembelajaran PJOK, Kurikulum Merdeka 2024, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Olahraga PJOK bertujuan sebagai pembelajaran bagi peserta didik di dalam 1. Mengembangkan dan menerapkan dan mengevaluasi keterampilan konsep strategi gerak yang akan menjadi disposisi untuk berpartisipasi dalam berbagai aktivitas jasmani dengan penuh kepercayaan diri dan
kompetensi dan kreativitas. Yang kedua, membantu dan memberikan dukungan mereka dalam memilih gaya hidup sehat dan aktif secara jasmani. Yang ketiga, dengar suara saya kakak? Dengar? Dengar Kak, dengar. Halo? Kalau slide-nya kelihatan tidak? Kelihatan Kak, kelihatan. Oke, yang ketiga, membangun dan menerapkan keterampilan sosial dan emosional melalui konteks pembelajaran yang menekankan nilai-nilai fair play, kerja tim, dan inklusivitas. Dan yang keempat, menanamkan apresiasi dan mengembangkan sikap positif untuk aktif secara jasmani sepanjang hayat sebagai upaya peningkatan keseluruhan kualitas hidup. Saya kira sudah yang dijelaskan tadi, ada beberapa orang saya kira sudah terwakili ya. Saya kira sudah terangkum semua di sini dalamnya. Ini adalah artinya capaian pembelajaran PJOK Kurikulum Merdeka. Ini adalah relnya. Nah, ini mari berdiskusi sesuai dengan pertanyaan pada slide berikutnya. Bisa misalnya di kolom chat juga bisa. Ingin resign atau angkat tangan berkomentar langsung juga bisa. Oke. Terlepas dari kurikulum apapun, apakah selama ini Bapak Ibu sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran dan menjadikannya sebagai acuan? Silakan. Ada yang bisa? Apakah Bapak Ibu selama ini sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran dan menjadikannya sebagai acuan? Terlepas itu dari kurikulum apapun, mau baik kurikulum K13, kurikulum Merdeka. Silakan, ada yang ingin berkomentar? Atau ada yang beda nggak dari kurikulum yang Bapak rasa dari kurikulum K13 ke kurikulum Merdeka? Ada tidak yang beda menurut pemahaman Bapak Ibu? Silahkan. Di kolom chat juga bisa, silahkan. Kalau memang ada yang merasa bahwa oh beda loh, dari segi apanya sehingga Bapak Ibu mengatakan bahwa itu beda. Ini terlepas dari kurikulum apapun, baik itu dari kurikulum K13 maupun kurikulum Merdeka. Silakan. Ini kita khusus diskusi saja ya, tidak ada kita kerja di, misalnya tidak diskusi kelompok, tidak, ini diskusi di room, di sini saja kita diskusi. Oke, silahkan. Ada yang ingin berkomentar? Silahkan kakak, ada yang ingin? Silahkan. Ingin berkomentar? Terlepas dari kurikulum apapun, apakah selama ini Bapak Ibu sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran dan menjadikannya sebagai acuan? Silakan kakak, menjadikannya sebagai acuan. Silakan, ada yang ingin berkomentar? Atau bisa di kolom chat juga silahkan. Bagaimana? Silahkan di kolom chat. Silahkan menulis di kolom chat juga boleh. Silahkan kakak.
menurut kakak apakah ada perbedaan dari kurikulum K13 ini kemudian kita beralih ke kurikulum Merdeka? Ingat kakak, merdeka itu bukan berarti bebas ya. Artinya dalam kurikulum ini merdeka itu berarti bebas. Artinya artinya relnya kita tidak boleh terlepas dari itu. Kita tidak boleh artinya tinggalkan itu tadi yang telah kita bahas sebelumnya. Ada. Oke, Pak Fadli. Silakan. Oh ya, oke, mungkin ada Oke. sedikit. Kalau Silakan, menurut silakan. saya di kurikulum Merdeka ini kita lebih bisa kita harus lebih inovatif ya, karena kita harus identifikasi siswa. Kalau dulu kan kita tidak perlu mengidentifikasi siswa tentang perbedaan dia, tentang keadaan dia. Nah, sekarang kita harus akomodasi sama itu. Apakah siswa itu mengalami disabilitas, kemampuan dia, fisiknya. Jadi kita ini kita lebih kreatif tentang identifikasinya. Nah, jadi itulah yang membedakan di kurikulum Merdeka dengan yang dulu. Dulu ya mungkin kita tidak terlalu mengakomodasi tentang siswa yang misalnya punya kebutuhan khusus, berkebutuhan khusus. Sekarang itu kita harus lebih jeli mengidentifikasi sebelum melangkah lagi selanjutnya, mungkin itu. Pak, tempat beda. Oke. Ada lain? Silakan kakak, Bapak Ibu. Ada yang ingin berkomentar atau di kolom chat juga boleh. Bagaimana? Silakan menurut pemahaman boleh. kakak ya. Oke, silakan. Kalau menurut saya Pak, perbedaan di kurikulum 2013 sama kurikulum Merdeka ini terutama di PJOK, kalau kurikulum 2013 itu tiap KD atau KI-nya Pak itu semua siswa harus bisa. Seperti contohnya kayak kita bermain sepak bola, harus mereka bisa kuasai semua. Nah, sementara di kurikulum Merdeka ini Pak, mereka bebas memilih olahraga apa yang mereka minati dengan kemampuan mereka sendiri Pak. Tidak memandang mereka gender ini perempuan atau laki-laki, menurut mereka apa yang mereka senangi bisa mereka kuasai, olahraga yang mereka senangi bisa dilihat anunya, karena kurikulum Merdeka ini kita fokus kepada kemampuan siswa yang menurut mereka yang mereka kuasai itu olahraga apa yang mereka kuasai. Kalau kurikulum 2013 itu acuan hanya satu. Kalau bermain sepak bola itu terus saja Pak. Kalau di kurikulum Merdeka tidak mesti harus olahraga sepak bola, bisa mungkin mereka bisa main voli atau main basket yang mereka senangi Pak, seperti itu. Oke, next. Saya kira makin kompleks ya. Atau masih ada yang ingin menambahkan? Silahkan. Ada yang ingin menambahkan? Silahkan. Oke, jadi betul sekali tadi yang dikatakan oleh Pak Fadli bahwa yang terasa itu perbedaannya adalah di saat kita melakukan pembelajaran. Sebelum kita melakukan pembelajaran, kita dulu harus melakukan namanya asesmen awal atau asesmen diagnostik. Jadi kita peta-petakan, kita melihat siswa, artinya di mana kita memfasilitasi mereka, apa yang dia punya bakat, di mana dia. Nah, kemudian tadi Ibu Mila saya kira sudah terwakili, artinya dari dua pendapat ini saya rasa sudah komplit memang bahwa ketika kita tentukan tujuan pembelajarnya, misalnya sepak bola, misalnya pendidikan gerak,
pokoknya pendidikan gerak melalui permainan sepak bola ya harus sepak bola. Tidak seperti kalau di kurikulum Merdeka ini, umpamanya materinya itu adalah pendidikan gerak, bukan saja bilang permainan sepak bola, bisa saja kita pinjam cabang olahraganya, misalnya volley, itu adalah tergantung sesuai dengan artinya kondisi sekolah kita. Mungkin itu adalah kelebihan yang ada pada K13 ini. Artinya kita diberikan ruang untuk berinovasi, tapi lagi-lagi ingat Bapak Ibu, ada realnya, kita tidak boleh lepas dari itu. Nah, itu yang tadi yang kita bahas, ada 4 poin itu, tidak boleh terlepas dari itu. Artinya, merdeka itu bukan berarti bebas loh. Artinya, contoh saja di negara-negara lain, dikatakan merdeka makin, tapi artinya bukan bebas, artinya aturannya itu makin ketat. Contoh saja di Singapura, kalau orang Indonesia mungkin ke sana ya, mungkin karena di sana itu dibatasi merokok itu, jadi mungkin kalau orang Indonesia ke sana mungkin ya harus ikut aturan itu. Nah, itu adalah namanya adalah merdeka. Merdeka bukan arti bebas, bebas menentukan bebas semuanya, enggak seperti itu. Oke, bagaimana? Kita bungkus atau bagaimana? Atau ada yang ingin menambahkan? Kakak? Ada? Ingin menambahkan? Atau kita lanjut? Bagaimana? Lanjut, Kak. Lanjut, oke. Nah, ini. Kelihatan slide-nya, Kakak? Kelihatan? Kelihatan slide-nya? Bergeser. Halo, dengar suara saya? Ini Halo? slide 11, Pak. Hah? Kelihatan? Sudah bergeser ya ke slide 11. Oke. Coba dalam konteks kurikulum Merdeka, apakah tujuan-tujuan ini bisa dicapai? Coba. Nah, dalam konteks kurikulum Merdeka, apakah tujuan-tujuan ini bisa tercapai dari keempat capaian pembelajaran ini? Bisa kira-kira atau bagaimana, Bapak Ibu? Nah, ini adalah realnya, ini kita tidak boleh terlepas dari ini. Bagaimana? Bisa kira-kira? Bagaimana, Kakak? Bisa kira-kira? Dalam konteks kurikulum Merdeka, apakah tujuan-tujuan ini bisa dicapai? Bisa kira-kira? Ini adalah rel daripada capaian pembelajaran PJOK Kurikulum Merdeka 2024. Ini kita tidak boleh lepas dari ini. Oke? Bisa kira-kira? Kalau bisa, apa kira-kira? Bisa kira-kira nggak bisa? Bisa. Bisa. Iya. Bagaimana kira-kira alasannya, Pak? Kenapa bisa kita katakan bisa? Apa kira-kira? Ya. Bagaimana kira-kira cara kita melakukan pembelajaran agar tujuan ini bisa tercapai? Bagaimana kira-kira? Saya mungkin, Pak. Silakan. Saya kira tadi mungkin pertanyaan ini sudah dijawab
sudah terjawab dengan pernyataan Pak Fadli dan Ibu Mila. Ya, tentunya Oke, silakan. di kurikulum Merdeka ini kita dituntut lebih inovatif karena implementasi kurikulum Merdeka itu juga pada proses pembelajarannya lebih menggunakan pendekatan diferensiasi. Jadi peserta didik semuanya harus terpenuhi apa ya istilahnya proses pembelajarannya. Jadi kita tidak melihat kita tidak apa namanya istilahnya, kita tidak menyamakan semua kemampuan peserta didik karena peserta didik itu kan beda-beda, beda bakat, beda kecerdasannya. Jadi saya kira dalam konteks kurikulum Merdeka ini semua tujuan itu bisa dicapai, Pak. Insyaallah. Terima kasih, Pak. Oke, makin kompleks ya. Oke, mantap. Ada tidak yang ingin menambahkan? Ada yang ingin berkomentar? Silahkan. Ada yang ingin berkomentar? Silahkan. Sedikit saya Oke, silakan Pak. Silakan. mungkin kita sebagai guru harus selalu berusaha menciptakan pembelajaran yang menyenangkan supaya peserta didik kita itu selalu aktif. Nah, mungkin itu yang bisa sedikit tambahan. Oke. Masih ada yang ingin berkomentar? Pak Yunus, saya mau dengar dulu suaranya ini Pak Yunus. Bagaimana Pak Yunus ini? Oke? Kita santai saja ya. Kita santai saja Bapak Ibu, santai saja. Artinya menurut pemahaman, artinya pengalaman Bapak Ibu dalam konteks kurikulum Merdeka ini, apakah tujuan-tujuan ini bisa kira-kira nggak dicapai? Oke, saya rasa bisa ya, bisa sekali. Kenapa saya katakan bisa sekali dengan adanya kurikulum Merdeka ini, saya rasa artinya bahwa angin segar lah atau kabar gembira. Karena di dalam kita merancang tujuan pembelajaran, artinya kita bisa lihat dengan kondisi sekolah kita, artinya kebutuhan peserta didik kita, kemudian sesuai dengan aset yang ada di sekolah kita, sehingga dalam merancang pembelajaran bisa relevan dan efektif. Itu ya. Atau ada yang ingin menambahkan? Silahkan. Atau ada yang ingin berkomentar? Artinya kita bisa melihat kondisi sekolah kita, misalnya kita ingin melakukan merancang suatu pembelajaran, bisa kita artinya ingat jangan lepas dari rel ada artinya yang kita tidak boleh tinggalkan. Tapi untuk mencapai tujuan itu ya artinya kita diberi wewenang untuk bagaimana kita merancang suatu pembelajaran sehingga tujuan pembelajaran tersebut bisa tercapai. Atau ada yang ingin berkomentar, Bapak Ibu, silahkan. Tentang kurikulum Merdeka ini. Artinya kita bisa lihat kondisi sekolah kita, bagaimana, artinya minat dan bakat siswa kita, dia bagaimana. Kita bebas, artinya kita bisa menentukan itu loh. Artinya aset yang ada di sekolah kita, artinya kita bisa lihat, oh ini artinya misalnya tidak ada bola, aset ada apa saja yang ada, itu kita bisa manfaatkan.
Artinya kita selalu berpikir bahwa aset yang ada di sekolah kita, artinya kita selalu berhal-hal yang ke positifnya. Artinya kita tidak merancang suatu pembelajaran yang tidak sesuai dengan kemampuan yang ada di sekolah kita. Baik itu umpamanya sekolah kita berada di daerah pegunungan, di daerah pesisir. Contohnya di sekolah kita berada di daerah pesisir, saya kira ini adalah satu aset yang sangat luar biasa. Artinya kita bisa melakukan kegiatan gerak di pantai, umpamanya kita bisa melakukan aktivitas gerak di pesisir. Begitupun yang ada di daerah pegunungan. Saya kira ini suatu hal dalam kurikulum Merdeka ini adalah artinya suatu kabar gembira yang dicanamkan oleh pemerintah. Oke, bagaimana Bapak Ibu? Ada yang ingin menambahkan atau ada yang ingin berkomentar? Oke, silakan Pak Rafli. Izin sedikit Pak menambahkan. Oke, silakan. Menurut saya apakah tujuan ini bisa dicapai? Menurut saya bisa, tapi kembali lagi ke gurunya. Intinya begini, guru itu harus sabar. Sabar itu maksudnya tidak mungkin kita ajar anak-anak ini hari ini anak-anak itu langsung bisa. Kemudian kan di satu kelas itu kan pasti berbeda karakternya. Ada yang cepat menangkap, ada juga yang lambat, ada juga yang setengah-setengah. Intinya bagaimana caranya guru dia bisa memfasilitasi dalam satu kelas itu dia bisa memfasilitasi semua, baik di dalam maupun di luar. Kemudian yang seperti yang Bapak bilang tadi, sesuai dengan relnya. Jangan sampai keluar dari rel, otomatis tujuan tadi yang terpapar dari PJOK itu otomatis tidak akan tercapai ketika keluar dari relnya. Kemudian seperti yang Bapak bilang tadi, fasilitas di sekolah-sekolah kan, sekolah di kota-kota kan pasti berbeda dengan fasilitas yang ada di pedesaan yang bisa dibilang sangat minim. Tapi kembali lagi ke gurunya, bagaimana caranya dia fasilitasi sehingga apa yang kita bawakan, apa yang kita ajarkan ke anak-anak itu bisa tersampaikan baik secara apakah itu dalam ruangan atau di luar. Apakah sekarang kan zamannya teknologi, mungkin ketika tidak ada kayak materi sepak bola, mungkin tidak ada memang mungkin tidak ada alat peraganya, bisa mungkin ditampilkan di layar HP atau layar laptop, sehingga anak-anak bisa oh seperti ini ternyata yang dia maksud bapak dan ibu guruku. Sehingga anak-anak kan tidak, ketika kita bawakan saja materi dengan tema ceramah itu, anak-anak kan bingung, anak-anak kan menghayal, anak kan kebanyakan menghayal, jadi pikirannya itu tidak fokus ke gurunya. Kemudian ada kerjasama antara guru dengan muridnya, sehingga anak-anak tidak monoton bilang ibu atau bapak guru terus yang menerangkan. Ada bagusnya ada kolaborasi, maksudnya anak-anak terjun langsung di dalamnya, kayak permainan sepak bola. Maksudnya anak-anak terjun langsung lah, bagaimana caranya menendang. Kemudian kalau bola voli mereka langsung praktek. Kemudian juga itu kembali lagi ke fasilitasnya. Mungkin kalau tidak ada fasilitasnya, bagaimana caranya pinjam dulu kah bola-bola yang
mungkin adalah, pasti ada. Kan laki-laki, terutama laki-laki itu, anak-anak laki-laki kan pasti punya bola yang di rumahnya itu pinjam dulu atau bagaimana. Atau bola-bola plastik lah, kalau belum bisa beli bola yang karet, bisa lah yang plastik. Yang penting tersampai dulu materi apa yang kita ingin sampaikan kepada anak-anak. Itu saja Pak, terima kasih. Oke, makin komplik ya berpikir asset based thinking Pak Raflia. Oke, makin komplik. Mudah-mudahan ke depannya diskusinya kita ya bisa artinya begini terus. Oke, masih ada yang ingin berkomentar? Kalau tidak ada kita lanjut. Saya kira sudah terwakili ya. Sudah komplit. Oke. Nih, pindah slide-nya. Pindah slide-nya Bapak Ibu. Pindah Pak. Pindah Pindah Kak, pindah. slide-nya Bapak. Pindah. Oke. Memahami tujuan umum pentingnya sebagai acuan untuk memahami muara akhir pembelajaran. Untuk mencapai tujuan umum ini, pemerintah sudah menurunkan ke dalam capaian pembelajaran dan mempersilahkan guru atau satuan pendidikan untuk menurunkannya lagi ke dalam tujuan pembelajaran. Jadi itu tadi ya, artinya pemerintah sudah, kita tidak boleh keluar dari rel yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Tapi bagaimana kita artinya melakukan kegiatan di bawah agar capaian pembelajaran tersebut bisa tercapai. Oke? Ini. Bagaimana memastikan agar pengajaran yang kita lakukan benar-benar menyasar tujuan pembelajaran? Karena seringkali pengajaran langsung fokus pada materi dan aktivitas apa yang harus dilakukan murid. Bagaimana kira-kira Bapak Ibu? Silakan, ada yang ingin berkomentar? Silahkan. Bagaimana kira-kira memastikan agar pengajaran yang kita lakukan benar-benar menyasar ke tujuan pembelajaran? Bagaimana kira-kira? Atau adakah langkah-langkah yang kita lakukan untuk agar pengajaran yang kita lakukan benar-benar menyasar pada tujuan pembelajarannya? Apa kira-kira yang kita lakukan, Bapak Ibu? Adakah langkah-langkah yang kita lakukan? Silahkan. Oke, silakan. Pak Rafli, silakan. Mungkin untuk ini pastinya guru itu harus ada pegangannya, seperti yang dijelaskan di awal, di slide awal itu. Pemerintah kan sudah menurunkan, menerbitkan CP yang akan Bapak guru pegang. CP dari CP itu guru-guru itu turunkan lagi ke TP. Kemudian TP itu harus guru harus menyesuaikan dengan karakteristiknya anak-anak. Apakah dia suka visual, atau auditoring, atau bentuk video. Oh iya, oke. Nah, kinestetik, kemudian juga apa lagi nih? Alat peraga yang kita gunakan apa, sehingga memudahkan anak-anak bisa paham. Kalau langsung ke materi anak-anak itu mungkin kurang bisa, tapi anak-anak itu kebanyakan akan diam. Mungkin sebelum masuk materi mungkin ada asesmennya. Maksudnya sebelum kita bermain materi basket, mungkin sebelum kita masuk materi mungkin bisa tanya dulu sama anak-anak mengenai basket, ada tidak yang tahu. Kemudian
bagaimana caranya mereka melempar. Kemudian juga pernah tidak nonton di HP atau di TV. Kemudian juga kalau permainan sepak bola, kita mungkin bisa tanya sama anak-anak, terutama anak laki-laki, untuk memunculkan semangatnya anak-anak. Seperti siapa pemain sepak bola yang mereka sukai, kemudian juga cara-caranya mereka, cara-caranya pemain bola dia menendang, kemudian juga menangkap bola. Mungkin dari situ kita bisa kaitkan dengan pembelajaran sehingga anak-anak pikirannya terbuka. Kalau seandainya kita langsung materi tanpa ada pancingan atau asesmen awalnya itu sebelum masuk pelajaran, mungkin anak-anak fokus ke penjelasan Bapak dan Ibu gurunya saja. Mungkin itu Pak, sekian. Oke. Komplit ya, Pak Rafli. Atau ada yang ingin menambahkan? Silahkan. Ada yang ingin Saya berkomentar? kira Silakan. pernyataan Pak Rafli sudah sangat mewakili sekali, Pak. Oke, komplit ya. Oke. Komplit. Jadi ini ya, bagaimana kita memastikan agar pengajaran yang kita lakukan benar-benar menyasar tujuan pembelajaran. Artinya, banyaklah langkah-langkah yang kita harus lakukan. Mungkin di antaranya tujuan pembelajarannya, kita rencanakan pembelajaran secara terperinci, kemudian metode pengajarannya sesuai dengan ya karakteristik dengan peserta didik. Setelah itu kita melakukan evaluasi, umpan balik, kemudian ya refleksi dan koneksi. Saya kira itu Bapak Ibu ya. Atau ada yang ingin menambahkan? Silakan. Atau kita bungkus? Bungkus. Bungkus, Pak. Oke, kita lanjut ya. Nah ini ya, proses background design dalam pengembangan kurikulum secara umum melalui 3 tahap di bawah ini. Yang pertama itu mengidentifikasi capaian pembelajaran, kemudian menentukan metode penilaian, kemudian merencanakan pengalaman belajar dan strategi pembelajaran. Pindah slide-nya, Bapak Ibu. Halo? Pindah, Kak. Pindah Pak, pindah. Pindah. Oke. Ini pesan kunci. Backward design merupakan proses sistematis yang memastikan kesesuaian kurikulum dengan capaian pembelajaran. Backward design juga pada akhirnya antara tujuan, langkah pembelajaran, dan penilaian. Ini aktivitas kedua menyusun program PJOK. Halo, kelihatan slide-nya? Kelihatan, Kak. Oke. Dulu ya.
Kelihatan slide-nya? Kelihatan Kak? Nah ini ya, kurikulum berbasis standar. Manakah yang benar definisi di bawah ini? Berarti ini adalah kurikulum merupakan seperangkat aktivitas untuk menguasai keterampilan. Kemudian yang kedua, buku tes peserta didik dapat dikatakan adalah suatu kurikulum. Nah, ini salah ya. Yang benar itu adalah kurikulum adalah suatu standar untuk mengetahui apa yang peserta didik harus pelajari, meliputi keterampilan, pengetahuan, dan sikap. Itu adalah pengertian daripada kurikulum. Oke, kita lanjut ya. Ini komponen kurikulum pada satuan pendidikan, pelaksana kurikulum merdeka. Yang pertama itu struktur kurikulum, kemudian yang kedua capaian pembelajaran, yang ketiga pembelajaran dan asesmen, yang keempat penggunaan perangkat ajar, yang kelima kurikulum satuan pendidikan. Komponen kurikulum satuan pendidikan dikembangkan dan digunakan di satuan pendidikan terdiri dari karakteristik satuan pendidikan, visi, misi, dan tujuan satuan pendidikan, pengorganisasian pembelajaran, dan perencanaan pembelajaran. Jadi ini ya, jadi dalam mengembangkan kurikulum itu tidak boleh terlepas dari visi, misi, dan tujuan dari satuan pendidikan. Nah ini, mengapa kurikulum operasional berbeda antara satuan pendidikan? Apa kira-kira penyebabnya sehingga kurikulum operasional di satuan pendidikan itu bisa berbeda? Apa kira-kira kalau menurut Bapak Ibu? Apa kira-kira? Ya, mungkin karena setiap satuan pendidikan Pak, visi, misi, dan tujuannya berbeda Pak. Mungkin seperti itu Pak. Oke, ada lain? Atau ada yang ingin berkomentar? Oke, tepat ya, karena visi misi satuan pendidikan itu biasa berbeda. Oke, nah ini mengapa kurikulum operasional berbeda antara satuan pendidikan? Agar bermakna kurikulum operasional satuan pendidikan dikembangkan sesuai dengan konteks dan kebutuhan peserta didik dalam satuan pendidikan. Ini bisa menjadi kabar gembira, wah itu tadi ya, bagi Bapak Ibu dapat menyusun program yang relevan dengan kultur gerak di mana peserta didik tinggal. Oke, saya kira sudah dibahas ini sebelumnya ya. Oke, mari berbagi cerita pada saat Bapak Ibu menyusun kurikulum PJOK. Mari kita berbagi cerita. Nah ini, bagaimana Bapak Ibu selama ini merancang program PJOK sebagai bagian dari pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK? Silakan. Bagaimana di LMS-nya? Bagaimana? Ini ada di LMS ya. Silakan bagaimana? Silakan komentar bagaimana menurut Bapak Ibu selama ini merancang program PJOK sebagai bagian dari pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK. Ini di LMS ya, ada di LMS. Bagaimana Bapak Ibu merancang program PJOK sebagai bagian dari pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK? Bagaimana Bapak Ibu merancang?
Halo, dengar suara saya Kakak Ibu? Dengar Kak. Oke, bagaimana? Nah, bagaimana Bapak Ibu selama ini merancang program PJOK sebagai bagian dari pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK? Bagaimana Bapak Ibu merancang? Ya, mungkin saya Pak. Ya silakan. Oke, silakan. Ya, jadi menurut saya Pak, merancang apa tadi? Merancang bagaimana kita merancang program PJOK sebagai bagian dari pengembangan kurikulum, yaitu bagaimana kita berharap agar kurikulum itu bisa menambah pengetahuan dari peserta didik, bagaimana mereka memahami pentingnya menjaga kesehatan dan kebugaran, bagaimana mereka melakukan aktivitas fisik yang sebagaimana mereka mengerti tentang teknik dasar serta manfaat dari berbagai jenis olahraga. Terus dari segi keterampilan, yaitu bagaimana mereka bisa memperagakan keterampilan dasar tersebut seperti berlari, melompat, melempar ataupun menangkap. Tapi yang paling penting bagaimana kita memaknai pembelajaran PJOK itu melalui pengembangan kurikulum itu tentang pembelajaran PJOK yang bukan hanya tentang aktivitas olahraga semata, tapi bagaimana kita membentuk individu yang sehat, aktif, dan siap menghadapi tantangan diri dan sikap positif. Mungkin itu dari saya, Pak. Terima kasih. Oke. Ada yang ingin menambahkan? Bagaimana Bapak Ibu? Ada yang ingin berkomentar? Silakan. Silahkan, ada yang ingin berkomentar? Jadi itu ya, jadi tadi yang dipaparkan oleh Pak Arief saya kira sudah mewakili, karena di situ ada artinya kita melihat kemampuan peserta didik, kemudian lagi-lagi itu karakteristik sekolah kita, kemudian ya aset sekolah itu yang kita miliki. Nah, itu adalah salah satu tidak boleh terlepas apabila kita merancang dalam suatu program dalam pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK. Itu ya. Atau ada yang ingin menambahkan? Ada yang ingin berkomentar? Silahkan. Halo, dengar suara saya, Bapak Ibu? Ada yang ingin berkomentar? Oke, kita santai saja ya, santai. Bu Mila, bagaimana? Ada yang ingin ditambahkan? Silahkan. Atau kita lanjut? Lanjut, Kak. Oke, kita lanjut ya. Nih. Apa saja yang selama ini Bapak Ibu anggap menjadi sesuatu yang bernilai untuk dipelajari murid di kelas PJOK? Apa kira-kira yang menurut Bapak Ibu yang sangat bernilai dalam melakukan pembelajaran PJOK? Silakan. Apa kira-kira yang menurut
Bapak Ibu yang sangat bernilai dalam melakukan pembelajaran PJOK di kelas. Silakan. Apa kira-kira yang sangat bernilai? Silakan Pak Fadli, silakan. Ingin berkomentar? Ya, baik, untuk yang saya rasa yang sangat bernilai dalam pelajaran PJOK tentu mengajarkan siswa itu untuk lebih kompak, lebih kreatif, lebih aktif. Ya mungkin itu. Oke. Ada yang ingin menambahkan? Silakan. Silakan. Ada yang ingin menambahkan? Silakan. Ya, saya sedikit Pak. Jadi Oke, silakan Pak. sedikit menambahkan saja tadi sudah mantap sebenarnya Pak Fadli, tapi sedikit tapi mungkin maksud Pak Fadli tadi kerja sama timnya, termasuk mungkin keterampilan fisiknya, pentingnya aktivitas fisik, aturan dan etika dalam berolahraga, kesehatan dan gizinya seperti itu juga mungkin Pak. Oke. Masih ada? Yang lain? Bu Mila, bagaimana Bu Mila? Ada yang ingin tambahkan? Apa saja selama ini yang Bapak Ibu anggap yang menjadi sesuatu yang bernilai untuk dipelajari murid di kelas PJOK? Apa kira-kira yang menurut Bapak Ibu yang sangat bernilai? Halo Pak. Oke, silakan. Bu, silakan. Kalau saya Pak, yang bernilai untuk dipelajari di PJOK itu ya seperti ditanamkan nilai sportivitas, itu mengajarkan sikap fair play, menghargai teman, menghargai perbedaan teman. Mungkin ada yang disabilitas Pak, ada yang juga ya kayak kemarin melebihi berat badannya bagaimana Pak. Jadi harus saling menghargai, terus kalaupun nanti sistem mereka bertanding antar kelas atau antar teman itu bisa menerima kekalahan Pak, itu atau kemenangan. Oke, saya kira sudah berkomentar semua ya, karena kita ini tinggal 4 orang yang bertahan, mungkin pengaruh jaringan yang lain. Baiklah yang dikatakan tadi Pak, siapa tadi yang pertama ya? Pak Fadli. Fadli ya Pak. Oke. Memang benar bahwa mungkin kita merasa yang sangat bernilai kayak menerapkan gaya hidup sehat, aktif sepanjang hayat. Itu ya Pak Fadli ya. Kalau Pak siapa tadi Pak Arif itu betul juga artinya dari segi motoriknya, larinya, lompatnya, lempar dan atau geraknya. Kemudian dari Ibu Mila kemudian ada kerjasamanya, jiwa sportivitasnya. Saya kira itu ya. Saya kira itu adalah memang kita sebagai guru mata pelajaran PJOK, saya kira itu adalah menurut kita itu adalah sangat bernilai. Itu ya Bapak Ibu ya. Bagaimana kita satukan persepsi? Oke, kita lanjut. Siap. Oke. Atau ada yang ingin menambahkan? Silakan. Sudah, saya kira sudah ya. Saya kira cukup Pak ya. Oke. Kelihatan slide-nya? Kelihatan Kak. Oh, kelihatan. Oke.
Bagaimana Bapak Ibu akan mengintegrasikan itu semua ke dalam proses pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK yang sekarang berlaku? Bagaimana kira-kira kita integrasikan itu? Dari ini ya, bagaimana caranya kira-kira kita mengintegrasikan itu semua ke dalam proses pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK yang sekarang berlaku? Bagaimana kira-kira? Silakan, ada yang ingin berkomentar? Silakan sesuai dengan pemahaman Bapak Ibu, artinya sesuai dengan mau baik itu kondisi sekolahnya. Silakan. Bagaimana kira-kira cara kita mengintegrasikan itu semua ke dalam proses pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK yang sekarang berlaku? Bagaimana kira-kira kita mengintegrasikan dari gerak itu, baik itu dari gerak maupun dari pembelajaran sepanjang hayat? Bagaimana kira-kira cara kita mengintegrasikan? Pak Fadli, silakan. Iya, baik. Mungkin untuk mengintegrasikan ya, mungkin pentingnya kita sebagai guru untuk memberi materi yang menyenangkan kepada siswa supaya mereka lebih cepat memahami, lebih mudah memahami, lebih bisa menghargai kemampuan-kemampuan temannya yang berbeda, melakukan kerjasama dan mengerti tentang bagaimana sikap sportif, mungkin itu sementara. Oke. Pak Rafli, ada yang ingin berkomentar, ingin dikomentari? Silakan Pak. Bagaimana Bapak Ibu akan mengintegrasikan itu semua ke dalam proses pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK yang sekarang berlaku? Bagaimana kira-kira Bapak Ibu? Silakan. Ada? Atau sudah terwakili? Sudah? Atau ada yang ingin menambahkan? Silakan. Bagaimana Bapak Ibu? Mungkin sedikit saya, Pak. Oke, silakan, silakan. Ya, mungkin dengan pengembangan ajaran, Pak, termasuk salah satunya itu pembuatan modul ajar yang berisi capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, terus yang berisi tentang persiapan pembelajaran, mungkin seperti itu, Pak. Oke. Komplit ya? Sudah komplit. Bagaimana kita lanjut? Atau ada yang ingin menambahkan? Lanjut mungkin, Pak. Oh, lanjut. Oke. Ini ya. 6 faktor yang mempengaruhi pengembangan program PJOK. Nah, yang pertama itu kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Kemudian yang kedua, konteks masyarakat. Yang ketiga, waktu. Kemudian yang keempat, alokasi jam pelajaran. Kemudian cakupan dan tahapan. Kemudian yang keenam itu adalah teknologi. Nah ini ya. Aktivitas ketiga, karakteristik utama kurikulum Merdeka dan artikulasi KHD atau Ki Hajar Dewantara dalam pendidikan nasional. Ini ya. Menurut Bapak Ibu, kata kunci apa yang berulang kali kita telah bahas dalam pengembangan kurikulum? Silakan. Kata kunci apa kira-kira yang selalu berulang-ulang kita
bahas dalam pengembangan kurikulum? Kata kunci apa kira-kira? Silahkan, Bapak Ibu. Kata kunci apa kira-kira yang berulang-ulang kali kita telah bahas dalam mengembangkan kurikulum PJOK? Kata kunci apa, Bapak Ibu? Ada yang ingin berkomentar? Silahkan. Halo, dengar suara saya, Bapak Ibu? Ada yang ingin berkomentar? Kata kunci apa kira-kira yang menurut Bapak Ibu, artinya menurut pendapat Bapak Ibu ya, bukan artinya pengalamannya, baik itu pengalaman di sekolah, baik itu dalam kelas maupun di luar kelas dalam melaksanakan pembelajaran PJOK. Apa kira-kira kata kunci, apa kira-kira yang selalu kita berulang dalam mengembangkan kurikulum? Mungkin salah satunya ya adalah pokoknya sesuai dengan bakat dan minat peserta didik. Iya, itu ya. Kira-kira apa lagi Bapak Ibu? Ada yang bisa menambahkan? Silakan Pak Fadli. Oke, ya mungkin pada dasarnya mungkin peserta didik itu adalah merupakan hal yang unik atau berbeda, maka mungkin kita sebagai guru harus mengakomodasi semua perbedaan mereka itu. Sampai di mana tingkat kemampuannya, sampai di mana dia memahami pelajaran, mungkin itu kita bisa akomodasi semua. Itu sedikit. Oke. Atau ada yang lain Bapak Ibu ingin menambahkan? Silahkan. Ada? Saya Ada yang Pak, ingin? Oke, silahkan Bu Mila. mungkin kata kunci yang sering dibahas dalam pengembangan kurikulum itu ya seperti yang kita ketahui itu tentang kesehatan fisik, Pak. Tentang integritas nilai-nilai sama seperti bilang Pak siapa ya tadi? Pak Fadli. Pak Rafli, tentang pengembangan keterampilan olahraga. Seperti itu, Pak. Oke. Mirip ya, mirip Pak Fadli dengan Pak Rafli. Mirip ya. Oh, Pak Rafli, Pak Fadli, mirip. Oke, masih ada yang ingin berkomentar? Silakan. Ada? Silakan yang ingin berkomentar, Bapak Ibu. Silakan. Atau kita lanjut ya? Kita bungkus. Oke? Bungkus, Pak. Oke, kita lanjut ya. Oke. Kelihatan slide-nya, Bapak Ibu? Halo? kelihatan, Pak. Kelihatan slide? Kelihatan? Kelihatan. Oke. Ini ya. Apa yang telah kita bahas merupakan karakteristik kurikulum merdeka, yakni 1. Fokus pada material esensial. Muatan yang paling diperlukan untuk mengembangkan kompetensi dan karakteristik peserta didik. Karakter peserta didik itu ya, tadi sudah artinya sudah terbahas. Kemudian yang kedua, pengembangan kompetensi dan karakter. Pengembangan kompetensi sosial, ini semua pengembangan kompetensi sosial, emosional, dan moral peserta didik. Saya kira disinggung semua tadi ya. Kemudian yang ketiga, fleksibilitas pembelajaran.
Kurikulum dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan kompetensi peserta didik, karakteristik satuan pendidikan, dan konteks lingkungan sosial budaya setempat. Nah, saya kira tadi semua kita bahas, ya. Nah, ini. Mari kita diskusikan pemikiran Ki Hajar Dewantara secara lebih jauh dan mengaitkan dengan karakteristik kurikulum merdeka. Ada tidak Bapak Ibu yang bisa berkomentar sedikit tentang filosofi Ki Hajar Dewantara? Ada tidak? Halo, dengar suara saya Bapak Ibu? Dengar, Kak. Ada yang bisa berkomentar sedikit tentang pemahaman atau filosofi Ki Hajar Dewantara mengaitkan dengan karakteristik kurikulum merdeka? Ada tidak yang masih ingat bagaimana pemahaman atau filosofi Ki Hajar Dewantara? Anak terlahir dengan membawa filosofi Ki Hajar Dewantara, anak terlahir dengan membawa bakat yang berbeda. Itu ya salah satunya. Atau ada yang ingin menambahkan? Oke. Silahkan. Oke, saya mungkin Pak sedikit. Oke, silakan. Ya, jadi bagaimana menurut filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu anak terlahir dengan bakat yang berbeda. Ya, jadi menurut saya ini terkait sekali dengan kurikulum merdeka ini, karena dalam kurikulum merdeka ini sebenarnya filosofinya itu Pak sama dengan kita menyatakan pendidikan untuk semua. Ya, jadi kita tidak bisa memilih-milih mana yang cakap, mana yang tidak cakap. Jadi semua harus mendapatkan apa istilahnya pembelajaran yang sama. Jadi itulah mungkin di kurikulum merdeka ini ada yang namanya berdiferensiasi. Jadi kalau dia tidak bisa begini, ya harus begini. Jadi kalau dia tidak paham dengan pembelajaran ini, cukup dengan menjadi bagian dari permainan tersebut. Jadi misalnya yang Bapak jelaskan kemarin, misalnya dia mungkin tidak mengerti dengan permainan sepak bola. Nah, kalau begitu dikasih jadi wasit kah ataupun tim hore-hore kah. Yang jelas dia terlibat dalam pembelajaran atau permainan tersebut. Jadi saya kira filosofinya dapat tercapai seperti itu, Pak. Terima kasih. Oke. Artinya sudah mulai ada titik terangnya ya. Nah, artinya sudah ada titik terangnya. Artinya kita sudah mengarah ke sana, artinya sudah pemahaman sudah mulai masuk ke situ. Oke, Bapak Ibu, ada yang ingin menambahkan? Bu Mila, bagaimana? Ingin berkomentar? Pak Rafli? Pak Fadli dia jaringannya lagi mungkin. Enggak ada Pak dari saya. Oke, enggak ada ya. Kalau Pak Rafli, ada tidak? Diskusikan pemikiran Ki Hajar Dewantara secara lebih jauh dan mengaitkan dengan karakteristik kurikulum merdeka. Ada Pak Rafli? Nanti sebentar kita buka ya. Nanti ada. Halo, dengar suara saya, Bapak Ibu? Ada ingin berkomentar? Coba Pak Yunus, bagaimana Pak Yunus? Oke. Halo Pak Yunus, dengar suara saya?
Oke ya. Atau kita bungkus? Atau kita lihat ya? Oke. Nah, ini. Kelihatan slide-nya Bapak Ibu? Kelihatan? Kelihatan, Kak? Oke. Ki Hajar Dewantara atau KHD menggarisbawahi bahwa maksud pendidikan adalah menuntun. Ingat ya, Bapak Ibu, kata-kata menuntun, bukan menuntut, ya. Jelas, Bapak Ibu? Jelas, Kak. Oke. Menuntun ya, menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oke, saya ulang sekali lagi. Ingat, menuntun bukan menuntut. Oke, kita sepakat kira-kira itu? Siap, sepakat, Kak. Oke, oleh sebab itu, pendidikan itu hanya dapat menuntun tumbuhnya atau hidupnya kodrat kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Itu ya. Sebagaimana tadi dikatakan oleh Pak Arief bahwa anak terlahir dengan membawa bakat yang ada pada dalam dirinya. Artinya tugas seorang guru lah untuk menerangi bakat yang ada dalam diri anak tersebut. Oke, ini oke ya. Itu adalah filosofi daripada Ki Hajar Dewantara. Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Lanjut, Kak. Oke. Nah ini. Pada akhir sesi kita hari ini, Bapak Ibu, peserta dapat memahami 3 karakteristik utama kurikulum Merdeka serta keterkaitannya dengan prinsip pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, peserta mampu memahami pengembangan kurikulum PJOK. Kemudian yang ketiga, peserta mampu memahami penyusunan program PJOK yang berkualitas dengan backward design. Oke, nah ini. Yang terakhir slide-nya. Terima kasih Bapak Ibu. Atau ada yang ingin berkomentar sebelum kita tutup? Ada yang ingin berkomentar? Bisa pembelajaran apa kira-kira yang Bapak Ibu dapatkan dari kegiatan kita malam hari ini? Silahkan. Ada yang ingin berkomentar? Silahkan. Pembelajaran apa kira-kira yang Bapak Ibu atau kakak-kakak dapatkan pada kegiatan kita malam hari ini? Oke, silakan Pak Arif, silakan. Ya, sedikit mungkin Pak dari saya. Setelah melalui proses pembelajaran malam ini, ya mungkin ini sebuah pengalaman belajar yang cukup luar biasa menurut saya Pak, karena seperti yang Bapak tanyakan tadi, bagaimana berapa skala pengetahuan saya atau teman-teman yang lain tentang kurikulum Merdeka ini. Jadi yang saya jawab tadi Pak 5, karena menurut saya
masih sedikit sekali tentang yang saya ketahui tentang kurikulum Merdeka ini, tapi melalui proses pembelajaran ini tentunya saya mendapatkan sebuah pengalaman belajar serta pemahaman tentang konsep-konsep pengembangan kurikulum PJOK itu sendiri, Pak. Jadi menurut saya, Pak, masih hal baru saya yang tentang pengembangan kurikulum PJOK dalam kurikulum Merdeka itu, Pak. Mungkin itu dari saya, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama. Yang lain Bapak Ibu ada ingin berkomentar? Silahkan. Pak Rafli, bagaimana Pak Rafli? Silakan. Pembelajaran apa kira-kira yang ada tidak yang kita dapatkan dari pada kegiatan kita malam ini? Bu Mila, bagaimana? Ingin berkomentar? Silakan. Jadi ini refleksi akhir ya. Jadi mungkin dalam kita melakukan refleksi, jangan kita lupakan bahwa refleksi yang dilakukan oleh misalnya Barton atau Gibbs, kemudian misalnya dalam suatu melakukan kegiatan, hal yang saya dapatkan dari kegiatan ini, kita deskripsikan, kemudian apa yang kurang artinya apa yang kurang, kekurangan itu bagaimana saya langkah-langkah untuk melengkapi kekurangan itu. Itu ya. Bagaimana tugas-tugas tak di LMS? Aman, Bapak Ibu? Ada kendala? Insya Allah aman, Pak. Oke. Yang lain bagaimana? Tugas-tugasnya di LMS aman? Pak Rafli di mana ini ya? Di sekolah di mana ya? Kubaina ya? Halo, dengar suara saya Pak Rafli? Kalau Bu Putus-putus Pak Mila suara di mana Pak. ya? Oh, putus-putus kah? Kalau Pak Arif bagaimana suara saya jelas atau putus-putus? Iya, agak putus-putus. Oh, begitu ya. Bagaimana tugas-tugas tak di LMS? Bu Mila ada masalah di tugas-tugasnya di LMS? Enggak ada, Pak. Oh, enggak ada. Kalau Pak Rafli? Kalau Pak Rafli bagaimana tugas-tugas tak di LMS? Ada kendala tidak? Wajar ringan mungkin. Ada di sini yang mendaftar guru penggerak angkatan 12? Bu Mila? Kita daftar tidak? Oh, tidak, Pak. Hah? Kenapa Anda mendaftar, Tidak. Bu? Hah? Kenapa Anda mendaftar? Belum ada panggilan, Pak. Oh, begitu. Nggak lihat di Simpi KB tak? Di Simpi Iya. KB. Oh, belum. Sudah, Pak. Belum ada panggilan, Pak. Oh, begitu kah? Oh iya. Iya, Pak. Jadi oke ya, mungkin
Atau ada yang ingin berkomentar? Silakan Bapak Ibu sebelum kita tutup. Sudah cukup? Oke. Oh iya, hampir saya lupa. Ingat ya, tanggal 13 kemungkinan kita adakan tatap muka di Kesipute selama mungkin kurang lebih 6 hari. Halo, dengar suara saya Bapak Ibu? Dengar ke Oke. Mungkin sekitar tanggal 13 kita akan adakan tatap muka di Kesipute mungkin kurang lebih sekitar 6 hari. Dan itu saya sudah semua laporkan bahwa kita menghinap semua di sana insya Allah. Dan itu mudah-mudahan ya biasa ditanggung penginapan tak. Jadi itu ya artinya kita serius saja ikut, tidak ditahu mungkin ada biasanya itu kalau ada programnya pemerintah seperti ini, ada iming-iming di belakangnya. Sama halnya dulu sekolah guru penggerak gitu, awal-awalnya itu kita tidak tahu bagaimana arahnya, tapi kan sekarang sudah terbukti, kita sudah lihat sekarang bahwa salah satu persyaratan untuk menjadi kepala sekolah itu adalah dari alumni dari guru penggerak. Bisa saja ke depannya juga ini akan PKKPJOK ini akan seperti ini. Bisa saja mungkin Bapak Ibu ke depannya bisa, misalnya mau jadi fasil, bisa fasil PJOK, karena saya dengar ini kuotanya sekarang ini belum terpenuhi. Jadi mungkin bisa saja tahun depan umpamanya, bisa saja Bapak Ibu yang terpanggil lagi untuk menjadi fasil. Gitu ya. Oke, kita foto bersama dulu ya. Silakan buka kameranya Bapak Ibu. Sebelum kita tutup, kita foto bersama sebagai bukti bahwa kita telah melakukan kegiatan ini. Siap, siap. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, siapa? Iya, tabe Silakan Pak, buka kameranya Bapak Ibu. fasilitator. Saya baru bersuara ini atas nama Muhammad Yunus, Pak. Oke, siap. Iya, saya mohon maaf ini dari awal sampai hari ini baru bisa bergabung karena sesuatu hal, termasuk juga menjadi kendala beberapa tugas-tugas kemarin karena saya masih istilahnya baru dan punya keterbatasan dengan laptop begitu. Sehingga Oke. tugas-tugas di LMS kemarin sempat terhambat, tapi pelan tapi pasti Pak, saya sudah mulai mengajar dan alhamdulillah malam ini sudah bisa bergabung di kelas. Paling tidak seperti itu. Tadi saya juga sempat menyimak beberapa materi yang Bapak sudah sampaikan melalui slide saya yang ditampilkan. Ya, saya agak banyak diam karena baru kali pertama menyimak begitu Pak. Jadi saya mohon maaf kayaknya pertemuan-pertemuan berikutnya insya Allah kita bisa aktifkan lebih jauh soal pembelajaran seperti ini Pak. Iya. Ya. Tapi Jaringan bukan juga bisa tadi juga. agak-agak ini. Iya. Oke. Bisa kita buka juga melalui HP? Bisa. Untuk sementara ini Pak saya buka di HP memang karena tadi laptop agak bermasalah. Lalu sempat mati lampu dan itu tidak bisa lagi untuk kita lanjut gitu. Jadi saya coba pakai HP ini Pak. Makanya saya setengah mati juga tadi lihat di layarnya karena agak kecil dia punya ini layar jadi agak setengah mati. Gitu. Mudah-mudahan berikutnya sudah bisa diakses melalui laptop. Oke. Bisa juga misalnya LMS kita mau kerja bisa di HP bisa. Oh, bisa di HP. Bisa. Ada yang sudah Tapi pakai kemarin, HP ada. Kemarin oleh operator di sekolah itu saya coba belajar dengan beliau tidak bisa terbuka di HP Pak LMS. Iya, dia sarankan di laptop memang dan terbukti pada saat kita buka laptop di sana terlihat semua dengan jelas itu LMS-nya. Kalau laptop tidak bisa. Caranya itu Pak, kita itu di aplikasi PMM kita hapus dulu. Kemudian nanti saya kirimkan linknya.
Bisa dihapus dulu. Nanti kita kirimkan, nanti sebentar saya kirimkan linknya. Jadi ketika link itu kita bisa langsung masuk di LMS. Bisa kita pakai HP. Oh, Nanti sebentar saya kirimkan linknya. Tapi siap, kita siap, Pak. kita hapus dulu itu atau yang aplikasi tak yang di PMM itu. Kita hapus dulu itu, nanti kalau begitu kita mau masuk langsung saya masuk di link. Nanti sebentar saya Oh, kirimkan. iya, iya. Iya, Oke. betul, karena saya lihat belakangan ini harus dikasih masuk Iya, betul. emailnya, kemudian passwordnya baru ini. Artinya Oh iya. efisiensi waktu lagi kan. Oke. Baik, Bapak Iya, Ibu, silakan buka kamera rata, kita foto bareng. Buka Ada yang kamera. bisa bantu saya? Ada yang bisa bantu saya foto? Oke. Saya kurang paham saya, Pak, bagaimana cara ambil gambarnya. Hanya saya buka saya kamera. Oke. Kalau Pak Arif bisa? Bu Mila Bisa, bisa? Pak. Oke, kalau tidak, saya kira bisa. Oh iya, silakan. Nanti terakhir baru saya yang khusus nanti terakhir. Ya, Siap. siap. Satu. Oke. Oke, sekali lagi, Pak. 1, Oke. 2, 3. Oke. Astaga, nggak tersimpan, Pak. Ulang, Pak. Oke. Kita ulang. Oke. Ada kesalahan teknis tadi. Santai saja, santai. Oke. Siap, 1, 2. Oke. Efek ngantuk kayaknya ini Pak Arif ini. Oke. Oke, Pak. Oke. Oke. Oke, selamat beristirahat.